Saya marahnya sama mereka itu karena merendahkan pakaiannya Rasulullah. Mentang-mentang saya pakai baju koko, kopi yang sarung, mungkin jalur sumbangan. Ya gara-gara itu, mana saya minta kepada aparatur yang ada di Tuban nih, sing jaluk kotak keliling lo, ketunan bajuran muslim itu lapo. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Bekerja di tempat yang halal. Ndak, kata Rasulullah, engkau kurang teliti. Engkau memasukkan sesuatu yang subhat, remang-remang. Kenapa? Engkau nggak teliti. Ketika engkau membeli makanan kuda, yang kau gunakan koin yang bengkok. Koinnya bengkok, dia nggak teliti. Beli makanan kuda, kudanya jadi liar. Bisa mempengaruhi psikologi hewan, Pak, apalagi manusia. Hewan saja kalau dikasih makan dari tempat yang haram, dia menjadi liar. Dia menjadi tidak terkontrol. Bagaimana dengan kita menafkahi anak dan istri, lalu kita berharap mereka kita akan menjadi patuh kepada Allah? Tidak mungkin. Kita benar-benar cari rezeki yang untuk memasukkan ke dalam perut anak istri kita dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diceritakan bahwa malaikat ini selalu dan senantiasa tidak pernah menyatakan dirinya ini orang yang baik. Malaikat ini selalu dan senantiasa tidak pernah menyatakan dirinya ini orang yang baik. Selalu kurang dalam ibadah. Ini untuk kita agar terhindar dari penyakit betakan dari tanah liat, anania, merasa dirinya ini lebih hebat dari orang lain. Ada yang lebih hebat dari iblis ya. Iblis itu masih merasa dirinya hebat. Nah, saya lebih hebat. Yang lebih parah lagi kalau orang merasa dia itu berhasil gara-gara saya. Itu paling parah ya. Kalau sampai nggak ada saya, mas tak karuan. Anak saya itu, iku gak mungkin selamat. Sayangnya kok ono aku. Yo, iku lek gak ono aku, wah sembuh jadi apa bocah itu. Anania, merasa dirinya berjasa kepada orang lain dan orang lain menjadi baik karena dirinya. Faliyadzubillah min dzalik. Dan ini penyakitnya para dai, penyakitnya ulama, penyakitnya guru ngaji. Jadi dia merasa bisa mengajar, merasa bisa berbagi ilmu Allah, lalu dia merasa lebih mulia dari orang lain. Faliyadzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Baginda Nabi itu sudah menjelaskan. Itu bukan berasaskan ras, suku, tidak pernah. Innallaha yanzuru ila suwarikum, bukan dari bajunya. Wa a'malikum, dan amal kita ndak, walakin yanzuru ila qulubikum, hatimu lebih. Hati kita itu bagaimana? Terhadap orang lain itu bagaimana hati kita? Kalau hati kita merasa lebih mulia dari orang lain, tidak jauh kita seperti orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Faliyadzubillah min dzalik. Banyak cerita bagaimana sahabat yang dicorek mukanya oleh iblis karena dia merasa lebih mulia dari orang lain. Nah, ini bukan berarti innallaha la yanzuru ila suwarikum, bukan berarti kita berpakaian seadanya. Allah gak delok bajuku. Ya, ini dalil juga bisa digunakan. Yang penting itu hatinya yang berjilbab, bukan orangnya yang berjilbab. Lek sing penting atine ojo bajunan pisan. Udo wae. Ini berasaskan, makanya dalam hadis itu ada namanya asbabul wuruj, latar belakang sebuah hadis. Kalau firman Allah Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ini orang yang kadang berbangga-banggaan dengan baju, namun baju ini yang mendorong seseorang menjadi soleh. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau itu ketika ada tamu tanya, kau urusan apa sama aku? Urusan dunia atau urusan masalah syariat? Tentu wahai imam, urusan masalah syariat. Sebentar ya, mandi dulu beliau. Mandi bersih, pakai parfum, pakai imamah, sulban, pakai jubah, baru silahkan kau tanya apa yang harus engkau tanyakan, akan saya jawab.
menghargai ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakaian ini menunjukkan betapa kita takzimnya kepada syariat. Jadi salah sekarang berpikir dan pengucap orang itu lo tawaduk, gak tau nggih surban. Wong iki lo tawaduk, gak tau nggih kopiah putih. Orang ini tawaduk, gak tau nggih jubah. Bahlul bin goblok. Ada bahlul bin goblok. Justru ketika kita ingin mengagungkan, kita mengagungkan sesuatu, gunakanlah dengan pakaian yang baik. Jadi wong Jawa niku ajine raga saka busana. Menghargai seseorang sampean wani gak kedayuan bupati ana Pak Huda ketok lawangmu. Assalamualaikum. Gembek sing letan tok wani ora? Jujur ae, ndak mungkin. Kedandapan. Mak iki mesti ini, Mak. Yo, iki dikon ngresiki, menyapu, disuruh ada sesuatu yang kotor dibersihkan, Pak Bupati mau datang. Nah, kalau kita bisa menghargai manusia, lalu bagaimana kita tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika kita menggunakan baju, menggunakan surban, pakai parfum, ini menunjukkan bahwa kita mengagungkan sesuatu. Jadi ketawaduan itu bukan pada jasad maksudnya. Tawaduk itu bukan loh. Iya. Gak ngono tawaduk itu. Sini tempatnya tawaduk itu. Di hati. Ya, tapi biasanya itu yang di hati muncul ke permukaan, muncul ke zahirnya. Apa yang ada di dalam hati itu biasanya muncul kepada lisannya, muncul kepada perangainya, wataknya, sikapnya yang di dalam hati itu. Makanya sampai dikatakan ya pentingnya tawaduk seperti itu. Saya sering buat kotes itu di pamflet. Orang yang membusungkan dada, walaupun dia terpuji, dia akan menjadi tercela. Wong lek mlete masih mulya hafal Quran, tapi engkek gak banget. Engkek. Ora ono sak desa kaya aku ngajar ngaji, muridku akeh, sembahyang 5 waktu gak pengen nyoton iki. Model-model ngene iki. Engkek. Ada juga ahli maksiat tapi meneng, njo kampung iki meneng nunduk. Kowe iki mendem wae. Mau meneng nggih syukurane. Dilem wong, iki lho masih mendeman lho sopan. Lho piye? Ini hukum sosial seperti itu. Anda hafal Quran, Anda hafal kitab, Anda ngerti hadis, ngerti fikih, tapi peteta benci sama orang. Tawaduk. Sikap kita mencerminkan hati kita. Nah, masalah saya ini modelnya kaya ngono kabeh, sing tawaduk sing ndi ra ngerti saiki. Meneh wae pilkada ngene ya. Kabeh dadi tawaduk saiki. Ngewale orang dadi, nggih Pak, nggih nyuwun duka Pak. Begitu dadi. Sapa? Biasa ya ngene blok iki wis ora kena ya. Nggih ben sik balul. Ya, mbiyen sik dadi cecek ya, saya dadi boyo ya, cek wani-wani kuwi. Pangan nggih wani-wani Pak. Mbiyen kan ngono, waduh. Duduknya di sini enggak apa-apa. Saya ini udah biasa kok merakyat sama. Aduh, Pak gombel mukiyo. Oh, jam pintu-pintunan wae. Ada juga dulu itu orang saya pakai baju koko. Saya kerja sama abah, mbak abahku dijak kerja mbak abahku. Saya pontang-panting hidupi majelis sampai naik pickup, riwa-riwi ngirim barang untuk bisa menghidupi majelis. Suatu ketika si orang ini, wongnya kita nyalon, mudah-mudahan yang ngrungokno wonge. Tak aku mlebu njero kono, tak kok nggo map isinya nota tagihan. Oh, mbek sarungan jenis santri kon piye. Masuk di sana, jawab ya Bapak Dede. Mau apa Mas? Dari mana? Saya dari pabrik paving Pak. Oh, pabrik paving toh. Tak kira apa njaluk wong sumbangan. Oh, diteni gue ya. Ke butuh kowe Mbak, awas kowe, saya butuh dhek wong Mbak. Heeh, awak eling no. Ngono wae sowan temen ngono lak piso iki. Eling kowe Mbak. Ketemu sarungan iki gak ada duit to piye.
Jadi sombongin orang kayak begitu. Ya dulu saya nagih, tak pikir njuk sumbangan sarungan kopiahan dengaran ngelong-ngelong ketu ngelong-ngelong sarung. Kita ini wae entek wae cek lagu. Wis wayahe. Ya, wis wayahe entek cek lagu. Hailing no, werki ku pengen merungokno saiki cek lagu. Dendam berang-berang tahun lah kok nyalon lewat diteni tenan kowe. Saya marahnya sama mereka itu karena merendahkan pakaiannya Rasulullah. Mentang-mentang saya pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung, kira jaluk sumbangan. Ya gara-gara ngono iku, mana saya minta kepada aparatur yang ada di Tuban nih, sing jaluk kotak keliling lho, ketunan bajuran muslim itu lha apa? Ditangkap aja itu orang-orang yang nyuruh anak-anak kecil. Anak kecil suruh keliling pakai baju muslim. Pokoknya wong Islam ini jalur sumbangan ya. Tangkap itu mestinya. Saya musul ke Pak Kapolres nanti. Tangkapi semua itu. Tidak ada ceritanya orang Islam minta-minta itu tidak ada. Ngiling sini wong Islam. Orang Islam kok minta-minta kayak gitu. Tidak ada ceritanya orang Islam jaluk-jaluk pinggir jalan ke masjid. Allahumma sholli ala Bapak Aisyah nih Pak, ini Pak, ini Pak. Lebih bayang no. Pinggir-pinggir jalan. Sholawatnya dipedot, nyeluk-nyeluk wong supaya ngisi kotak amal pinggir jalan. Bayangkan coba. Mempermalukan, ya, mempermalukan Rasulullah Nabi Muhammad nggak pernah seperti itu. Beliau rela 3 hari 3 malam tidak makan apapun, hanya menjaga harga dirinya agar tidak meminta-minta. Wallahu a'lam. Makanya nanti kita usul ke Bapak Kapolres supaya ditertibkan itu. Jarno sing jaluk-jaluk sing anting-antingan sing gawe tamu, sing jaluk-jaluk sing ngono wae gak apa-apa. Anda kalau mau minta-minta jangan pakai baju muslim. Arek cilik. Ndak tahu apa-apa suruh keliling. Yang kejem nih orang tuanya. Ini aparat juga respon. Gak paham saya juga. Polisi yo meneng wae. Kita wong keliling, nggo kotak amal, ketakoni anak kecil gitu. Itu trafficking itu. Itu menjual manusia namanya. Itu hukum internasional bisa, Interpol saja bisa itu menangkap orang-orang kayak begitu. Trafficking itu. Human trafficking.